Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, puji Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Doa saya kita semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan semuanya mengalir dari roh kita yang tetap bersekutu dengan roh Tuhan. Pikiran, perasaan kita yang terus kita izinkan untuk diisi, dikuasai oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa Yohanes bilang, biarlah keadaan kamu baik-baik, sehat-sehat sama seperti jiwamu. Bagaimana orang berpikir-pikir tentang dirinya, jadilah dia seperti yang dia pikirkan. Karena itu kita tetap menjaga hati dan pikiran kita, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita akan kembali belajar tentang Rasul Paulus yang membangun gereja di Filipi. Filipi adalah salah satu gereja atau jemaat yang Paulus bangun, dan kalau kita perhatikan surat-surat Rasul Paulus kepada gereja di Filipi, di sana kita banyak menemukan surat-surat Rasul Paulus yang intinya dia berkata bersukacitalah senantiasa. Dan boleh dikatakan Rasul Paulus menulis surat, judulnya mungkin kalau saya boleh kasih, sukacita di tengah penderitaan, sukacita pada saat mengalami hal-hal yang tidak baik. Dan itu terjadi betul-betul ketika Paulus ada di Filipi, ketika mereka di penjara, dan kita melihat bagaimana Paulus tetap bisa memuji Tuhan. Jadi kalau nggak salah kalau saya katakan bersukacita di tengah atau di saat penderitaan. Karena kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 8 ayat 1-5, secara keuangan walaupun anggota jemaat Filipi tidak kaya, tapi mereka sangat mendukung pelayanan Rasul Paulus dengan memberikan persembahan kasih serta memberikan bantuan untuk orang-orang miskin yang ada di Yerusalem. Karenanya Paulus memuji mereka dalam tindakan mereka ini. Surat Rasul Paulus kepada gereja di Filipi kurang lebih ditulis pada tahun 60-62 Masehi. Dan sewaktu Paulus di penjara di Roma, Filipi merupakan salah satu surat yang disebut sebagai surat penjara, dijuluki sebagai surat penjara karena ditulis oleh Paulus ketika dia sedang ada di penjara di Roma. Jadi surat Filipi ditulis ketika Paulus sedang ada di penjara di Roma dan dia menulis surat. Dan yang nampak jelas surat Rasul Paulus kepada gereja di Filipi, walaupun Paulus ditahan, diikat dalam penjara, tapi hatinya tetap penuh sukacita sewaktu dia mengingat jemaat-jemaat yang didirikannya, khusus jemaat di Filipi. Saat Paulus di penjara, jemaat di Filipi mengutus Epafroditus sebagai teman sekerja dan teman seperjuangan Paulus untuk melayani Paulus dalam penjara dan membawa pemberian jemaat kepadanya. Dalam Filipi 2:25, sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadanya, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Jadi kita lihat bagaimana ketika Paulus di penjara, gereja di Filipi sangat mendukung. Dan semasa pelayanannya, Epafroditus juga pernah jatuh sakit. Tetapi setelah dia sembuh, Paulus mengutus dia kembali ke Filipi. Kalau kita perhatikan ayat 26 dan 27. Selain itu, Paulus juga bermaksud mengutus Timotius sebagai anak rohaninya untuk melayani di antara mereka. Paulus juga berharap bahwa dia sendiri akan dilepaskan dari penjara dan bisa mengunjungi, datang kepada gereja di Filipi di dalam pasal 2 ayat 24. Semua menunjukkan betapa Paulus walaupun di penjara mengalami penderitaan, dia tetap kuat, tetap bersukacita dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang rasul, sebagai seorang gembala, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang perintis. Makanya tema surat Filipi adalah intinya Kristus sebagai sumber sukacita, Kristus sebagai sumber hidup, Kristus sebagai sumber kekuatan. Dan surat ini bagaikan panduan sehari-hari, bukan serangkaian doktrin, tetapi semacam panduan bagaimana hidup sehari-hari. Dan dengan mengerti dan menerima impartasi dari surat ini, kalau saudara baca ya kitab Filipi, kita akan diperlengkapi untuk hidup sebagai orang Kristen yang penuh sukacita dan kemenangan walaupun dalam aniaya dan penderitaan. Dalam pasal pertama, Paulus bicara tentang Kristus sebagai kehidupan kita, karena dia berkata dalam Filipi 1:21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Segala sesuatu yang terjadi terhadap Paulus, bahkan pemenjaraannya pun justru menyebabkan kemajuan Injil. Disinilah Paulus menasihati supaya gereja Tuhan di sana menjadi hidup
mengalami sebuah kehidupan di mana kita bisa menghidupi sebuah kehidupan tetap senang walaupun susah, bersukacita walaupun mengalami banyak penderitaan. Dan Paulus menyatakan hal itu dalam kehidupannya. Makanya dalam suratnya ini ada Filipi 1 ayat 4, ayat 25, pasal 2 ayat 2, ayat 29, pasal 4 ayat 1, dan 11 kali dia berkata bersukacita. Ya, dalam bahasa Yunaninya keren, jadi sukacita, bersukacita. Jadi itu jelas sekali mewarnai surat-surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Karena itu surat ini sering disebut sebagai nyanyian sukacita Paulus dengan tema utamanya dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah selalu dalam Tuhan. Jadi pada pasal kedua Paulus bicara tentang Kristus sebagai teladan kita. Kristus diungkapkan sebagai Allah, sebagai manusia, dan sebagai yang dimuliakan. Filipi 2 ayat 5-11. Kita di sana bisa melihat bagaimana hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba, dan dalam keadaan sebagai manusia dia merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Karena itulah Tuhan mengaruniakan nama di atas segala nama, sehingga yang di sorga, di bumi, di bawah bumi ini takluk dan tunduk kepada nama Tuhan Yesus. Karena itu kalau kita lihat surat-surat Rasul Paulus ini, intinya Bapak Ibu adalah bagaimana kita tetap bisa kuat. Dalam pasal 3 ayat yang 10 dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa di dalam dia dalam kematiannya. Jadi kita melihat bagaimana gereja di Filipi bersyukur dan Paulus mengingatkan mereka. Dan kita melihat bahwa pribadi Paulus walaupun di dalam keadaan di penjara dia tetap bisa menguatkan. Makanya surat Rasul Paulus kepada gereja di Filipi pasal 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dengan kuasa Kristus kita dapat hidup dalam persatuan, dalam hubungan yang dapat mengatasi segala perselisihan dan konflik. Kita tetap bisa kuat. Dan inilah nasihat Rasul Paulus bahwa jemaat di sana dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi surat ini menjelaskan bagaimana seorang dapat hidup berkemenangan, bersukacita di tengah aniaya, tekanan, tantangan, penderitaan, dan kesusahan. Kristus adalah hidup kita, Kristus adalah teladan kita, Kristus adalah tujuan kita, Kristus adalah kekuatan kita. Itu sebabnya memiliki Kristus cukup bagi kita untuk dapat selalu senantiasa bersukacita. Karena memiliki Kristus berarti kita memiliki segala-galanya. Karena itu pelayanan Paulus di Filipi dan suratnya kepada gereja di Filipi bisa menolong kita semua jemaat Tuhan yang hidup di hari-hari ini, di tengah pandemi ini, bahwa kita tetap bisa kuat, tetap teguh, tetap bersukacita. Walaupun situasinya mungkin secara ekonomi, secara kebiasaan kita mengalami perubahan-perubahan, tetapi kita tetap bisa bersukacita. Dan itu yang Paulus katakan, bersukacitalah selalu, senantiasa. Sekali lagi katakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.